diceritakan bahwa Qorun bin Yasar bin Kohith bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, putra paman Nabi Musa alaihissalam, dia membaca Taurat dari hatinya, tetapi dia munafik pada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana halnya Samiri yang juga munafik terhadap Nabi Musa. Qorun bekerja untuk mengabdi kepada Fir'aun. Dia selalu menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Setiap saat dia sering bertemu dengan Nabi Musa karena masih keluarga dekat. Ketika turun ayat zakat, dia meminta damai dengan Nabi Musa dengan memberikan 1 dinar dari setiap 1000 dinar dan memberikan 1 dirham dari setiap 1000 dirham. Padahal kewajiban zakat bagi mereka pada saat itu adalah 1/4 dari harta yang dizakati. Dia kumpulkan harta benda yang wajib dizakati sehingga terlihat seperti gunung, lalu dia enggan berzakat karena bakhil. Oleh sebab itu disebutkan bahwa kunci-kunci gudangnya saja diangkut oleh 60 keledai. Setiap gedung mempunyai 1 kunci yang tidak lebih dari ukuran jari. Qorun berkata kepada Bani Israel, "Sesungguhnya Musa hendak merampas harta benda kamu semua." Kaum Bani Israel berkata kepada Qorun, "Kamu adalah pembesar kami, perintahkan saja apa yang kamu suka." Qorun berkata, "Datangkanlah kepada kami seorang wanita pelacur. Kita minta dia supaya mengaku telah berzina dengan Musa, lalu kita tuduh Musa telah melakukan perzinahan dengannya." Maka mereka datang kepada Qorun dengan membawa seorang wanita pelacur. Qorun membayar wanita itu 1000 dinar. Lalu ia berkata kepadanya, "Katakan bahwa Musa telah berbuat zina denganku dan aku sekarang hamil dari hasil hubungan badan dengannya." Selanjutnya Qorun mengumpulkan manusia pada suatu hari besar bagi mereka. Qorun berkata kepada Musa agar dia memberi petuah singkat. Maka Musa menyampaikan nasihat di hadapan orang banyak. Dia tengah-tengah pidatonya, Musa berkata, "Siapa yang mencuri dihukum potong tangannya. Siapa yang menuduh zina harus dihukum dera. Dan siapa yang berzina sedangkan dia muhsan, maka kita hukum ranjam dia." Qorun berkata, "Sekalipun yang berbuat itu kamu." Musa berkata, "Ya, sekalipun aku." Qorun langsung bangkit dan berkata, "Sesungguhnya kaum Bani Israel menuduh kamu telah melakukan perzinahan dengan seorang wanita." Musa berkata, "Panggillah wanita itu kemari." Lalu dihadirkanlah seorang wanita pelacur tersebut. Kemudian Nabi Musa menyumpah dia seraya berkata, "Demi Zat yang menciptakan kamu, yang menciptakan laut, dan yang menurunkan Taurat, hendaklah kamu berkata jujur." Tiba-tiba rahmat dan petunjuk Allah datang pada wanita itu. Dia mendapatkan petunjuk Allah dan berkata, "Wahai Musa, kamu adalah orang yang bersih dan bebas dari apa yang dituduhkan oleh Qorun. Dia telah membayar aku 1000 dinar dengan syarat aku harus mengaku kamu telah berzina denganku. Aku takut kepada Allah kalau sampai aku menuduh Rasulnya." Seketika Musa menyungkurkan wajahnya bersujud dan menangis seraya berkata, "Wahai Tuhanku, jika aku benar-benar seorang nabimu, tolonglah aku." Lalu Allah memberikan wahyu kepada Musa, "Wahai Musa, aku telah jadikan bumi ini tunduk pada perintahmu. Perintahkanlah pada bumi sekehendak hatimu." Musa berkata, "Barang siapa yang mengikuti Qorun, maka hendaklah ia tetap bersamanya. Dan barang siapa yang mengikuti aku perintahkan agar menyingkir dan menjauhlah diri dari Qorun." Maka semua orang menjauh dari Qorun kecuali 2 orang. Selanjutnya Musa berkata, "Wahai bumi, ambil dan telanlah mereka." Seketika bumi tarik mereka sampai lutut mereka. Musa berkata yang kedua, "Wahai bumi, terus telanlah mereka." Bumi pun menarik mereka ke dalam bumi sampai pusar. Mereka menjadi merunduk-runduk kepada Musa.
Musa memberikan komando pada bumi yang ketiga agar terus menelan mereka. Bumi menyiksa dan menarik sampai leher mereka. Mereka merendahkan diri, menunduk kepala kepada Musa. Tetapi Musa tidak berpaling pada mereka, karena dia sangat marah. Lalu Musa berkata yang keempat kalinya, "Wahai bumi, habisi mereka." Maka bumi menelan habis mereka, terjepit dan terbenam ke dalam perut bumi. Orang-orang Bani Israel berbisik-bisik. Musa melakukan hal itu agar dia bisa mewarisi harta kekayaannya, rumah dan gudang-gudang kekayaan Korun. Mendengar bisik-bisik ucapan mereka itu, lalu Musa berdoa kepada Allah agar rumah dan harta benda Korun sekalian ditelan bumi, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Qasas ayat 81 sampai 82. Ia terus bergerak-gerak dan pergi terbenam ke dalam bumi setiap hari sedalam ukuran manusia. Setelah sampai di dasar bumi, barulah berhenti sampai hari sangkakala ditiup. Ada yang mengatakan bahwa Korun keluar unjuk kebolehan dan kekayaannya dengan segala perhiasannya di atas keledai putih. Pelanaknya dari emas. Ia dikawal 4.000 orang yang berhias seperti Korun. Ada yang mengatakan bahwa mereka dan kuda-kudanya memakai sutra merah. Di sebelah kanan Korun terdapat 300 pelayan anak laki-laki, sedang di sebelah kirinya terdapat 300 pelayan anak-anak perempuan putih-putih dengan memakai perhiasan dan sutra. Korun menyombongkan diri di hadapan Musa alaihissalam, mendustakan dan menentang perintahnya. Lalu Allah memendamkan Korun dan rumah-rumah serta segala perhiasan dan kekayaan ke dalam bumi.